you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya dengan Saskia Idis, yang dimana pada video kali ini yaitu video part 7. Nah, jadi part 7 ini berarti kita sudah mau berakhir pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini kami disuruh membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peningkatan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, meskipun sektor ini menunjukkan potensi yang sangat besar, perbankan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan ini datang dari berbagai aspek, mulai dari persaingan ketat dengan bank konvensional, pemahaman yang masih terbatas dari sebagian masyarakat, hingga kebutuhan untuk terus berinovasi agar tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Namun, di balik tantangan tersebut, ada berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan berkelanjutan perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada. Yang pertama itu, persaingan ketat dengan bank konvensional. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bank syariah adalah persaingan yang sangat ketat dengan bank-bank konvensional. Bank-bank konvensional telah lama mendominasi pasar keuangan di Indonesia, sudah memiliki nasabah yang sangat besar. Masyarakat juga terbiasa dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan berbagai produk lainnya yang semuanya berbasis pada sistem bunga atau riba. Bagi banyak orang, bank konvensional dianggap lebih mudah diakses dan lebih familiar karena mereka sudah terbiasa dengan sistem tersebut. Sementara itu, meskipun bank syariah menawarkan produk yang besar dari bunga dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, banyak orang masih belum memahami secara mendalam apa yang membedakan produk-produk ini dengan produk-produk perbankan konvensional. Misalnya, beberapa orang muslim menganggap bahwa bank syariah tidak bisa memberikan produk sesuai dengan sekompetitif produk bank konvensional dalam hal bunga atau biaya. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama bagi bank syariah adalah bagaimana menjelaskan dan mendidik masyarakat agar mereka dapat lebih memahami manfaat dan keuntungan dari menggunakan produk-produk perbankan syariah. Untuk itu, bank syariah perlu mengecamkan kampanye edukasi yang lebih masif dan terstruktur. Edukasi ini harus mencakup penjelasan mengenai keuntungan menggunakan sistem keuangan syariah, seperti bagaimana prinsip bagi hasil atau profit sharing yang diterapkan di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan bunga yang seringkali memberatkan nasabah pada bank konvensional. Bank syariah juga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka dapat menawarkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga berdaya saing dari segi keuntungan dan biaya. Di samping itu, bank syariah juga perlu meningkatkan kualitas layanannya agar tidak kalah saing dengan bank konvensional. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem teknologi informasi mereka, termasuk memberikan kemudahan akses melalui mobile banking dan internet banking, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan mudah. Yang kedua, peluang teknologi finansial atau fintech. Peluang terbesar yang saat ini ada untuk bank syariah adalah memanfaatkan perkembangan teknologi finansial. Nah, teknologi finansial telah mengubah lanskap perbankan secara global, termasuk di Indonesia. Fintech memungkinkan bank untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien, fleksibel, dan cepat melalui aplikasi digital. Hal ini tentu memberikan peluang yang sangat besar bagi bank syariah untuk meningkatkan akses stabilitas layanan mereka.
Perkembangan Fiknex memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk memperkenalkan layanan berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama oleh generasi milenial dan generasi Z yang sangat terbiasa dengan teknologi digital. Inovasi produk berbasis digital seperti pinjaman peer-to-peer lending atau P2P yang sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan digital syariah, dan platform investasi berbasis syariah dapat menarik perhatian konsumen yang lebih muda dan lebih melek teknologi. Nah, selain itu, fintech juga dapat membantu bank syariah mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Bank syariah yang mendominasi teknologi bisa menawarkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan praktis dibandingkan dengan bank-bank yang masih bergantungan pada sistem konvensional. Misalnya aplikasi mobil yang memungkinkan nasabah untuk membuka rekening melalui transfer, membayar tagihan, dan melakukan investasi tanpa harus mengunjungi cabang fisik bank. Dengan cara ini, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah bank di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh cabang-cabang fisik. Namun, tantangannya adalah bagi bank syariah dapat mengembangkan layanan fitness yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka harus memastikan bahwa semua layanan yang ditawarkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Inovasi pada produk-produk berbasis digital yang dapat memberikan solusi keuangan yang aman dan sesuai syariah akan menjadi kunci kesuksesan bank syariah di era digital ini. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan secara sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran ini muncul seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka termasuk keuangan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, keinginan untuk memungkinkan menggunakan produk perbankan yang halal dan sesuai dengan ajaran agama semakin meningkat. Keberadaan bank syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari riba, salah satu praktik yang dilarang dalam agama Islam. Masyarakat yang semakin peduli dengan prinsip-prinsip ini seperti keadilan dan transparansi dalam transaksi, mulai dari bank syariah sebagai pihak untuk mengelola keuangan mereka. Selain itu, salah satu faktor edukasi tantangan keuangan syariah yang semakin masif juga turut meningkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Namun, meskipun kesadaran ini meningkat, masih banyak tantangan dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memahami produk perbankan syariah secara mendalam. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengecamkan kampanye pendidikan dan penyaluran yang lebih luas untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya tahu bahwa ada produk syariah, tetapi juga memahami manfaat yang mereka dapatkan. Bank syariah harus memanfaatkan media sosial, seminar, webinar, dan saluran lainnya untuk menyebarkan informasi yang lebih lengkap tentang produk-produk syariah. Nah, penting untuk dicatat bahwa peningkatan kesadaran masyarakat ini juga harus diimbangi dengan upaya yang meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Masyarakat mungkin tertarik menggunakan layanan perbankan syariah, tetapi mereka hanya untuk bertahan. Jika layanan tersebut memberikan pengalaman yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, ada inovasi dalam produk keuangan syariah. Inovasi dalam produk keuangan menjadi faktor yang sangat penting untuk menarik lebih banyak nasabah ke bank syariah. Produk-produk perbankan syariah harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Sebagai contoh, produk-produk seperti pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, pembiayaan perumahan berbasis syariah, serta investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
dapat menjadi pilihan yang menarik bagi nasabah. Produk pembiayaan mikro berbasis syariah misalnya dapat membantu usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal untuk berkembang. Produk ini tidak hanya memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada generasi kecil untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian negara. Bank Syariah dapat memperkenalkan berbagai produk yang memfasilitasi pertumbuhan UMKM seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan untuk pembangunan produk yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, investasi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah juga semakin populer. Banyak investor yang mulai tertarik untuk menanamkan modalnya pada proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bank Syariah dapat memanfaatkan tren ini untuk menawarkan produk investasi yang ramah lingkungan dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah juga harus mengembangkan produk-produk yang lebih mudah diakses oleh generasi muda, seperti tabungan pendidikan syariah atau asuransi jiwa syariah. Dengan menawarkan produk yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, Bank Syariah dapat menarik lebih banyak nasabah, khususnya generasi muda yang semakin peduli dengan aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip etika. Pengembangan yang kelima ada pengembangan global Bank Syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pasar domestik Indonesia, tetapi juga berkembang secara global di negara-negara seperti Malaysia, Timur Tengah, dan berbagai negara Eropa telah memiliki pasar perbankan syariah yang besar. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam industri perbankan syariah global. Bank-bank syariah di Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sayapnya ke pasar internasional. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah mulai melakukan ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Untuk itu, Bank Syariah Indonesia harus terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar dapat bersaing di pasar global. Salah satu peluang global yang perlu dimanfaatkan adalah ekspor produk-produk investasi syariah seperti sukuk atau obligasi syariah ke pasar internasional. Di Indonesia memiliki pasar sukuk yang cukup besar dan berpotensi menarik investor global. Dengan sedemikian banyak investor internasional yang tertarik pada produk syariah, Bank Syariah Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk menarik dana asing yang dapat digunakan untuk menandai proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Yang keenam, regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung sektor perbankan syariah, seperti pemberian insentif pajak untuk lembaga keuangan syariah dan penyederhanaan prosedur perizinan. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak bank syariah untuk berpotensi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung, masih ada beberapa kendala dalam hal implementasi regulasi dan pengawasan. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi regulasi yang ada. Bank dalam hal produk, layanan maupun transparansi keuangan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah beberapa kontribusinya. Yang pertama yaitu peningkatan inklusi keuangan. Keuangan syariah menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menarik masyarakat muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Yang kedua, dukungan pada sektor real. Keuangan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang berbasis sektor real. Produk seperti mudharabah,
hijrah dan musyarakah, mendukung perdagangan, properti, dan investasi yang memberikan dampak nyata pada perekonomian. Yang ketiga, pengurangan ketimbangan ekonomi. Sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi salah satu pilar keuangan syariah. Dana yang terkumpul dari instrumen ini dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti melalui pembangunan fasilitas, pendidikan, dan kesejahteraan. Yang keempat, stabilitas keuangan. Prinsip keuangan syariah yang melarang riba atau bunga dan spekulasi atau garal cenderung menciptakan stabilitas sistem keuangan. Ini mengurangi resiko krisis finansial yang seringkali dipacu oleh praktik-praktik spekulatif. Yang kelima, pengembangan infrastruktur. Sukuk atau obligasi syariah telah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, seperti jalan tol, bandara, dan fasilitas lainnya. Hal ini mempercepat pembangunan nasional sekaligus membuka lapangan kerja. Yang keenam, pembangunan UMKM. Keuangan syariah memberikan pembiayaan yang mudah diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Skema seperti mudharabah dan Qardul Hasan memberikan dukungan modal dengan risiko yang lebih terkelola. Yang ketujuh, daya saing ekonomi global. Dengan pertumbuhan industri halal global, keuangan syariah memainkan peran besar dalam mendorong Indonesia menjadi pusat halal dunia. Industri makanan, pariwisata, dan kosmetik halal dapat lebih berkembang dengan dukungan pembiayaan syariah. Keuangan syariah di Indonesia terus berkembang didorong oleh besarnya populasi muslim dan dukungan pemerintah melalui kebijakan seperti Komitmen Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peran teknologi digital dalam keuangan syariah sangat penting dalam mendukung pengembangan industri ini. Beberapa peran utamanya adalah yang pertama, memperluas akses keuangan syariah. Nah, teknologi digital seperti aplikasi mobile banking dan platform fitness syariah mendukung masyarakat mengakses layanan keuangan sesuai prinsip syariah, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Ini juga memungkinkan inklusif keuangan yang lebih luas. Yang kedua, efisiensi operasional. Otomasi proses seperti pembukuan rekening, pembiayaan, dan manajemen risiko membantu institusi keuangan syariah mengurangi biaya operasional. Teknologi seperti blockchain memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Yang ketiga, inovasi produk keuangan syariah. Nah, teknologi memungkinkan pengembangan produk-produk baru yang sesuai syariah seperti platform coding syariah, e-wallet halal, dan layanan investasi berbasis syariah. Yang keempat, peningkatan transparansi dan kepercayaan. Sistem berbasis blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang transparansi dan tidak bisa dimanipulasi sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan kejujuran. Yang kelima, pendidikan dan literasi keuangan syariah. Aplikasi edukasi keuangan syariah dan webinar memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang keenam, penerapan kecerdasan buatan dan analik data. AI digunakan untuk menganalisis data nasabah, memberikan rekomendasi investasi yang sesuai syariah, dan mendeteksi potensi risiko. Teknologi analitik membantu bank syariah memahami kebutuhan plan baik. Yang ketujuh, mendukung transformasi digital dalam keuangan syariah. Bank syariah, institusi keuangan lainnya menggunakan platform digital untuk mempercepat proses digitalisasi layanan mereka, meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan pemanfaatan teknologi digital, keuangan syariah dapat memberikan solusi yang lebih inklusif, efisien, dan transparan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, studi kasusnya adalah sukses keuangan syariah di Indonesia menjadi bukti pengembangan industri keuangan berbasis syariah di tanah air. Berikut beberapa contoh studi kasus sukses yang layak dicatat. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Nah, latar belakang terbukti dari margin 3 bank syariah milik BUMN atau Bank Syariah Mandiri atau BNI Syariah, BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, kesuksesan pada tahun 2023 BSI mencatat total aset lebih dari 325 triliun, menjadikan salah satu bank syariah terbesar di dunia. Nah, penetrasi layanan digital seperti BSI Mobile meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia. BSI berperan aktif dalam pembiayaan sektor UMKM, properti, dan sektor-sektor halal lainnya. Yang kedua, akses atau sukuk negara. Latar belakang sukuk negara atau obligasi berbasis syariah diperkenalkan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Nah, kesuksesannya itu hingga tahun 2023 sukuk negara telah menjadi salah satu infrastruktur investasi properti baik bagi individu maupun institusi. Dana dari sukuk negara digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan masjid. Sukuk ribat berhasil menarik investasi generasi muda karena fleksibel dan prinsip syariah. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan di part 7 ini. Sekiranya ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.